Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang gembira terus ya. Tentu saja hari ini kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Ngobrol Otomotif bersama Tribun Timur. Dan edisi kali ini tepatnya pada Rabu 5 Januari 2022. Di awal tahun yang baik tentu saja. Tema kita pada hari ini adalah ada salah satu tema yang pastinya menarik juga nih buat para Tribuners, apalagi para pecinta otomotif ya. Karena dalam program ini kita bukan hanya ya untuk sharing pengalaman, tapi juga ilmu perlu kita sharing nih kepada Tribuners yang pastinya setia menyaksikan program-program dari Tribun Timur. Nah, mengawali dari opening saya ini kayaknya kurang lengkap deh kalau saya tidak memperkenalkan dua orang cowok yang tentunya ganteng nih. Dan saya kayaknya hari ini paling cantik sendirian nih Kak. Pasti dong. Pasti dong. Nah, baik, edisi kali ini kita mengusung tema yakni merawat motor di musim hujan. Tentu saja teman-teman Tribuners nih pasti selalu mengalami kendala ya, apalagi di musim hujan. Mungkin motornya mogok, mati. Nah, saat ini di episode kali ini teman-teman boleh hari ini juga menyaksikan program Ngobrol Otomotif dan guide ilmunya, karena kita sudah mendatangkan dua narasumber yang tentunya akan berbagi kepada kita mengenai atau mungkin mengedukasi kita ya lebih tepatnya. Yang pertama saya mau memperkenalkan dulu ada Kak Ilham Mahmud. Nah, Kak Ilham Mahmud ini selaku Area Service Development Yamaha Sulselbar PT Surakojaya Abadi Motor. Dan tentu saja Kak Ilham tidak sendirian di sini. Dia pasti membawa teman sejawatnya yang mungkin juga setia menemani Kak Ilham nih. Tentu saja Kak Ilham? Tentu saja. Oke, baik, saya juga mau menyapa kakak yang imut-imut juga ini kayaknya. Ada Kak Heli SM. Dia merupakan trainer loh Yamaha Institute Area Sulselbar. Nah, baik Tribuners, tentu saja dua narasumber kita pada sore hari ini dengan tema kita merawat motor di musim hujan. Akan kita ngobrol banyak juga, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita juga. Mungkin kita mulai dulu nih dari Kak Heli SM selaku trainer Yamaha. Nah, halo Kak Heli. Halo. Halo, sahabat Tribuners dulu nih. Halo semuanya. Kalau di sini sebutannya Tribuners, Kak. Halo Tribuners. Okay. Halo Tribuners. Baik, kayaknya Kak Heli masih agak kaku ya di awal-awal ini, tapi nggak apa-apa. Kita buat Kak Heli juga bakalan ngalir. Nah, Kak Heli, dengan tema kita merawat motor di musim hujan. Nah, sesuai dengan jabatan Kak Heli ya, yang mungkin saat ini sebagai trainer di Yamaha Institute, kayaknya sebelum kita berpindah ke masalah teknis dan yang lainnya, dan sesuai tema kita, sebelum ke Kak Ilham, Kak Heli boleh dong berbagi sama Tribuners sebenarnya Yamaha Institute itu apa sih? Sedikit profil deh tentang Yamaha Institute. Silahkan Kak. Oke, ya jadi kami itu dari PT Surakojaya Abadi Motor. Kami di sana di bagian trainer dinaungi oleh Yamaha Institute. Kami bergerak di bidang boleh dikatakan peningkatan ilmu ya kepada teknisi ya, kepada service advisor dan kepada guru dan siswa SMK. Oke, baik. Saya mendengar siswa SMK, berarti sebagai trainer biasa membawa mungkin memberikan training-training ya Kak, atau pendampingan ya seperti itu. Kalau di Makassar berarti di seluruh sekolah atau sekolah tertentu saja nih? Jadi kita itu kerjasama dengan SMK Sulselbar itu di bagian TBSM itu kurang lebih 112 sekolah. Wow. Dan kita juga kerjasama dengan pemasaran itu kurang lebih 29 sekolah se-Sulselbar. Tapi itu gimana sih sebenarnya Kak Heli untuk manajemennya? Maksudnya kalau di Yamaha Surako sendiri, Kak Heli itu sendiri jadi trainer atau ada partner atau gimana? Kami berdua. Khusus untuk di bagian SMK dan teknisi. Kami berdua. Tapi untuk teknisnya gimana tuh Kak? Maksudnya Kakak tuh memberikan ilmu-ilmu atau edukasi seperti apa biasanya kalau di sekolah-sekolah nih? Kalau di sekolah itu kita contoh kalau siswa itu mau prakerin, ya kita ke sana itu kita diminta untuk memberikan pembekalan sebelum dia terjun untuk PKL, apa sih yang harus dia bawa ke sana supaya nanti di sana itu bekerja dengan baik, membawa nama sekolahnya dengan baik. Iya, betul. Dan tentunya membawa nama citra yang baik. Iya, baik Kak. Mungkin selanjutnya saya mau ke Kak Ilham lagi nih, sebelum kita lebih lanjut lagi dengan trainer kita ya. Kayaknya lengkap banget nih hari ini, sudah ada teknisi, ada trainer juga. Jadi sudah bisa langsung terjun lapangan nih. Kalau misalnya Kinan seorang
yang mau turun prakerin ya Kak? Iya. Oke baik, Kak sesuai dengan tema kita ya merawat motor di musim hujan. Untuk Kak Heli sendiri yang mungkin lebih kepada Kak Heli maaf, Kak Ilham sendiri yang mungkin lebih kepada service development-nya. Untuk di awal-awal sebenarnya jika motor melawan arus banjir nih Kak atau di cuaca hujan, bagaimana sih sebenarnya dalam mengatasi hal-hal atau keadaan yang tidak diinginkan? Atau ada nggak sih Kak tips-tipsnya itu kayak gimana biasanya? Salam Tribuners, halo. Oh, disapa dulu nih, baik. Tipsnya sih yang pertama itu untuk melawan arus atau melewati banjir, genangan. Genangan itu tergantung dari sebenarnya sih ini motor dibuat untuk berjalan di jalan yang sesuai. Yang sesuai jalannya. Betul sih. Tetapi jika ada kendala maksudnya kayak banjir atau genangan, kita bisa melihat kondisi, kita situasikan kondisi apakah genangan itu terlalu tinggi atau terlalu dalam, tergantung dari motornya. Kalau menurut teknisnya, kalau kita mau melewati itu kita tidak sarankan sih, tidak disarankan untuk melewati ya, tidak disarankan. Tapi kalau memang mendesak atau bagaimana, diusahakan kalau bisa kondisi motornya mati, jangan dihidupkan. Kalau bisa dilewati, didorong ya Kak. Dilewati. Kalau memang maksudnya mendesak untuk dihidupkan boleh, tapi kita juga lihat kondisi genangan airnya. Jangan sampai melewati dari mesin atau saringan udaranya. Oh, ternyata motor ada saringan udara yang mungkin diberikan filter udaranya. Diberikan ini juga ya untuk tidak melewati mungkin bagian itu. Ya. Jadi tipsnya sih tergantung dilihat kondisi genangannya. Tapi untuk Kak Heli sendiri ini berlaku untuk motor Yamaha atau pada kapasitasnya motor semua motor sebenarnya seperti itu? Iya, semua pada motor. umumnya sih untuk rata-ratanya mungkin standarisasinya semua, seperti itu ya. Tapi Kak Ilham, komponen apa saja sih yang maksudnya paling cenderung nih kalau misalnya kena air tuh langsung mati gitu? Di bagian motor komponen apa yang mesti harusnya tuh paling dijaga sebenarnya? Yang pertama sih kalau untuk melewati genangan itu yang pertama itu saringan udara, filter udaranya ya. Terus yang kedua businya ya, karena itu komponen yang sangat vital kalau dia basah atau dia tergenang begitu. Cenderung cepat mati motor langsung mati kalau terkena, karena itu kan terjadi pengapian di situ. Jadi kalau motor tidak ada pengapiannya, motor langsung mati. Begitupun jadi saringan udaranya, dia kalau masuk air dia mampet. Langsung mati juga. Mati juga, karena enggak bernafas. Tidak bernafas. Mungkin kayak manusia ya. Kalau tenggelam di air sudah pasti, kalau tidak ada penyelamatan mati juga kayak gitu. Baik, oke Kak. Nah, saya mau kembali ke Kak Heli lagi nih. Kak Heli kan tadi di awal kita membahas bahwa sering memberikan pendampingan juga kepada siswa-siswi ya di SMK yang mungkin pastinya jurusan otomotif. Iya. Nah, kalau untuk di Yamaha Institute sendiri ini, selain daripada sekolah, kalau maksudnya kalau institusi lain pernah nggak sih kayak bawa materi atau apa pendampingan juga, atau lebih fokus ke sekolah-sekolah kerjasamanya? Kalau kerjasamanya kita fokus ke sekolah, tapi kadang kita juga dipanggil sama BLK Makassar. Oh, BLK itu. Jadi kita juga masuk Badan Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Oke. Jadi kita juga masuk di situ membawa materi. Pembekalan juga untuk yang siswanya di sana kan, untuk sebelum keluar juga OJT dia namanya di sana. Oke. Tapi Kak Heli, dasar-dasar yang biasanya Kak Heli berikan pendampingan seperti apa? Boleh nih dikasih ilmu juga buat Tribuners. Dasar-dasar yang biasanya diajarin nih sama adik-adik. Kalau kan berbeda kalau kita kasih ke teknisi, ke anak SMK dan BLK beda. Jadi kalau kita di mana dulu kita pertanyakan ini? SMK dulu deh. Nah, kalau di SMK itu paling bagaimana cara memegang kunci, membuka baut, itu yang paling penting dulu. Ada tekniknya juga ya? Lebih ke pengenalan tools. Ya, lebih ke pengenalan tools, bagaimana cara pakainya. Itu kalau kita ke SMK. Oke, baik. Kak Ilham, masalah servis nih, kita kembali lagi ya sesuai dengan tema kita merawat motor di musim hujan. Biasanya kan yang tadi saya sempat dengar busi. Nah, tapi busi, mohon maaf, busi. Nah, kalau untuk busi sendiri ini langsung rusak, apakah masih ada masih ada faktor untuk bisa diperbaiki nggak, atau
udah langsung rusak emang motornya, atau berbeda juga mungkin dengan jenis-jenis motor? Ada standarisasi atau seperti apa, Kak? Kalau untuk kondisi standarisasinya, busi itu ada standarnya. Nah, apa aja tuh? Kondisi standar dia kurang lebih sekitar 6.000 km sudah harus Pemakaian wajib atau 6 diganti. Itu adapun juga busi masih berfungsi tapi mungkin sudah kurang aktif pengapiannya. Tapi kalau untuk melewati genangan itu dia mungkin dia tidak langsung merusak sih, cuman mungkin perlu dibersihkan, dikeringkan kembali konektornya. Tapi kalau untuk ban sendiri, Kak, gimana tuh? Kalau melewati banjir atau genangan seperti apa, Kak? Kalau untuk roda atau bannya sih enggak jadi masalah sih untuk untuk melewati genangan. Cuman yang kalau untuk di musim hujan ini kita lebih cenderung melihat pertama tekanan angin bannya. Kita harus tekanan angin bannya enggak boleh keras dan enggak boleh terlalu lembek. Juga. Terus ada ukurannya juga ya? Ada ukuran standar Oke. Terus kita juga lihat kondisi bannya, alurnya, apakah dia sudah agak gundul atau aus begitu. Karena kalau di musim hujan sih fatal sih kalau untuk ban yang kayak sudah aus, bisa licin gitu kalau dipakai. Oke, baik Kak Ilham. Sebelum kita bahas komponen lain, saya kembali lagi nih ke Kak Heli. Kak Heli biasanya kan di samping mungkin mendampingi dan mengajari adik-adik SMK maupun tadi di BLK ya. Iya. Biasanya output setelah mereka diberikan pendampingan bakalan ngapain sih, Kak? Pada saat di lapangan nanti. Iya. Lebih ke apa gitu? Iya. Otomatis ilmunya itu meningkat. Jadi nanti di sana itu berbaur dengan, kata kali ada PKL, berbaur dengan mekanik itu sudah tidak grogi lagi. Paling tidak mentalnya untuk terjun ke lapangan untuk bantu teknis yang dia ikuti itu sudah tidak, istilahnya sudah tahu lah apa yang harus dia lakukan. Ya, otomatis ilmunya meningkat. Berarti ada kemungkinan besar juga dong ketika mungkin adik-adik ini memang mempergunakan ilmunya dengan baik, mungkin bisa buka bengkel sendiri seperti itu. Bisa. Dan tidak tertutup kemungkinan juga bisa kita rekrut. Oh, bisa langsung direkrut? Bisa. Berarti setelah mendapatkan training, ilmu gratis, di samping itu juga kerjasama antar SMK ketika mungkin kerjanya bagus dan memang anak ini mungkin memiliki skill di teknis tersebut, bisa langsung direkrut setelah juga. selesai sekolah, kita kan pantau dari jauh-jauh ini. Oh, di situ ada siswa namanya ini, dia orangnya bagus ini. Pas nanti selesai sekolah kita tawar, mau tidak kerja di sini? Ada penilaian juga ya? Ada. Baik. Kita mempunyai database-nya. Oke, jadi kalau untuk Kak Heli sendiri, sebenarnya kalau di trainer ini Kak Heli sudah berapa lama sih? Saya gabung di Yamaha dulu ya, kurang lebih 10 tahun lah. Saya gabung 2011. Tapi untuk di trainer itu kurang lebih 3 tahun lebih. Sebelumnya di mana, Kak? Saya di Yamaha. Cuma saya basicnya teknik. Jadi saya teknisi dulu, baru jadi itu kan berjenjang, naik. Nah, ke SA atau kepala bengkel, kemudian naik jadi trainer. Jadi dia bertingkat. Ilmunya juga pasti sudah banyak banget nih ya. Kayaknya harus belajar banyak juga nih sama trainer. Tapi untuk Kak, sebelum kita ke komponen lain lagi nih, untuk Kak Heli sendiri menjadi seorang trainer biasa sulitnya apa sih, Kak? Yang diajarin ke adik-adik, apalagi kan misal nih berbeda sekolah, pasti berbeda kultur juga yang didatangin. Iya, betul sekali. Kayak gimana, Kak? Tuh. Jadi yang biasa saya lakukan itu saya lihat situasinya. Saya mengajarnya di mana? Apakah daerah Bugis atau daerah Toraja atau ke daerah Jenek Ponti itu pembawa materinya itu atau dialeknya itu berbeda. Jadi saya harus selingkat, saya baca, oh ini orangnya agak keras. Oh, bahasanya seperti ini. Jadi jadi saya itu memang menyelesaikan di situ. Oke. Ada tersendiri. Nah, baik, thank you Kak Heli. Nah, saya mau kembali ke teknisi lagi nih, masalah servis-menservis. Kak Ilham, kan kalau kita merawat motor di musim hujan sesuai dengan tema kita, ada nggak sih tips sendiri selain dari mungkin yang 2 komponen tadi yang sempat Kak Ilham share ke kami, yang dari busi atau juga ban? Kalau masalah rem seperti apa, Kak? Kalau untuk... Atau rantai deh. Kita ke mana dulu nih? Rantai dan rem boleh juga nih, Kak, langsung dibahas dua-duanya. Tipsnya sih untuk pertama, di musim hujan ini kita lebih sering membersihkan motor. Seumpama kita habis pakai motor pada saat musim hujan, tiba di rumah
kalau bisa paling tidak ada disiram-siram, dibersihkan sedikit. Oh, jadi harus dibersihkan lagi, Iya, Kak? karena yang pertama itu terhitung pada rem. Ya. Pada rem itu terkadang biasa partikel-partikel pasir atau debu itu ikut di situ di Kampas rem. di kampas remnya, jadi bisa menimbulkan gesekan sehingga kampas cepat aus dan piringan cakar juga bunyi pada saat dipakai kalau dia kering gitu. Terus yang kedua kalau untuk rantai hampir sama sih juga. Kalau untuk di rantainya sih juga kita harus bersihkan juga karena pasti ada melekat itu partikel-partikel pasir atau debu yang dapat merusak komponen gear sama rantainya. Harus selalu dilumasi sebenarnya. Ya. Pelumasan. Setidaknya kalau habis dipakai, dicuci kalau memungkinkan, kalau tidak cuma disiram-siram saja. Berarti selama ini mungkin bahkan Kinan sendiri ya, kan Kinan juga pengguna motor nih ya Kak. Maksudnya berarti selama ini saya juga salah kaprah dong Kak. Menurut saya kalau kena hujan ya itu mandi. Ya itu, jadi nggak usah betul disiram itu. lagi. Banyak juga loh masyarakat yang mungkin kurang teredukasi ya Kak. Betul. Jadi mereka menganggapnya kalau sudah kena air itu kan sudah Sudah bersih. bersih, karena Bersih, debunya ya. hilang. Debu yang di depan motornya tapi bagian dalam ternyata Dalamnya malah enggak. rusak. Malah iya, Iya, betul. cepat berkarat. Oh, segala macam. berkarat juga, Iya, iya, berkarat, iya, oke, betul. baik. Nah, Kak, untuk Kak Ilham sendiri, penting nggak sih merawat motor di samping bukan hanya di saat musim hujan, tapi juga mungkin terlepas dari musim hujan nih? Gimana Kalau tuh, Kak? untuk perawatannya itu memang sangat penting dan kami wajibkan untuk servis rutin, perawatan rutin. Karena yang pertama itu menyangkut masalah harga jual kembalinya bisa Oke. lebih tinggi kalau motornya bagus terawat gitu. Terus kedua juga untuk perawatan berikutnya hemat biaya, tidak terlalu banyak biaya ketimbang kalau pada saat rusak full baru Oh iya, iya, baru mau ngerti, diperbaiki iya, ya. betul, Kalau betul. istilahnya dari istilah kesehatan maksudnya kita rajin check up begitu. Jadi kalau Jangan sampai komplikasi sampai- dulu iya, baru Iya, check up. betul ya. Betul, betul. Berarti ban itu seperti manusia juga ya kalau Iya. masalah perawatan. iya betul untuk Oke, servisnya. baik. Baik Kak Ilham. Nah, saya mau kembali lagi ke Kak Heli. Nah, setelah mendengar mengenai perawatan motor, memang kalau kita lihat ya Kak, bahwa motor itu memang perlu perawatan yang cukup signifikan juga ya dan Iya. rutin. Tapi selama Kak Heli di trainer nih tentunya, biasa nggak sih ngajarin adik-adik sebenarnya untuk penting atau importannya tuh apa ya, merawat motor atau seperti apa Kak? Atau mungkin Kak Heli lebih sering memberikan pendampingan tentang perawatan motor ke depannya seperti itu? Ya, jadi memang kami selalu memberikan saran bahwa merawat sepeda motor itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak rawat, ya, itu kan dia temani kita tiap hari kemana-mana. Jangan betul. cewek terus diurus atau cowok diurus. Iya, iya, Ya, motor siap-siap. juga ini. Motor juga perlu hujan, perhatian apa. ya, Kak? Iya, Iya, harus betul. punya perhatian lebih. Jadi malah kalau saya cuci motor itu adalah wajib bagi saya sebenarnya. Ya karena musim hujan itu kan mengandung zat asam. Kita tidak tahu itu. Jadi kalau setelah pakai harus dicuci wajib. Berarti kalau malas nyuci motor bisa datang penyakit motor juga ya Iya, Kak? sebenarnya itu kurang kita jangkau biasanya pada umumnya sih masyarakat Oke, kurang oke. jangkau ke sana, tapi sebenarnya harus. Iya. Tapi kalau untuk pergantian oli misalnya atau juga mengecek ban itu bagaimana sih Kak perawatannya? Ya, kalau untuk per bulan iya. gitu atau gimana? Kalau ban itu sebenarnya kalau kita masuk ke teknisnya itu ukurannya ada seperti ban depan. Itu ukurannya itu 220 PSI sebenarnya. Untuk belakang 225. Ya atau Standarnya ya? atau 200 di depan Tekanannya. 225 belakang itu tekanannya. Jadi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lembek. Iya, jadi itu ada berpengaruh ke boros nanti. Kalau dia terlalu lembek, jadi tapaknya itu yang terkena di aspal itu kan banyak. Jadi pada saat awal start Jadi lebih berat. berat, akhirnya boros. Oke. Nah, ataupun kalau terlalu keras, seperti kayak naik kuda. Dia mental, Iya. mental. Berarti selama ini Iya. banyak yang salah kaprah juga ya Tribuners, malah berpikir kalau ban tuh kalau kita bawa motor agak lembek dikit langsung diisi angin lagi. Padahal sebenarnya mungkin tidak boleh terlalu keras Keras juga. banget, Iya, ada boleh. tekanan tertentunya. Tapi untuk Kak Heli sendiri nyaranin nggak sih kalau misalnya
motor lagi rusak nih, tapi kita mungkin bawanya di bengkel-bengkel pinggir jalan. Ada bedanya nggak sih sama bengkel-bengkel yang kalau misalnya kita langsung bawa ke outlet resminya kayak gitu? Kalau dari Yamaha sendiri gimana? Ya, kalau kami dari Yamaha sendiri, kami selalu menyarankan kepada konsumen untuk membawa ke bengkel resmi Yamaha. Kenapa? Karena di sana itu teknisinya kita sudah handal, itu sih kita sudah pastikan itu. Karena memang kita kasih ilmu ke teknisi itu berjenjang juga. Ada namanya training bronze, silver. Jadi kita itu sarankan konsumen ke sana. Tidak diragukan lagi. Itu saran saya. Selain dari Oke, boleh dilanjut. Selain dari teknisinya yang sudah kita kasih pendidikan, terus kalau keuntungan di bengkel resmi juga, pertama itu partnya yang original asli. Pasti ya, tidak. sudah Mungkin dipasti kita sudah bahannya asli ya, asli, itu asli. Kita sudah yakinkan itu bahwa ini part asli kalau di bengkel resmi. Terus yang juga bergaransi. Ada garansi. Ada garansinya. Garansi maksudnya garansi setelah servisnya, pekerjaan. setelah servis. Tapi Kak, untuk Kak Ilham sendiri nih, selama di service development ini pernah nggak sih dapat customer yang mungkin membawa motornya dalam keadaan yang sebelumnya sudah diservis nih di bengkel yang mohon maaf tidak resmi atau bukan di outlet Yamaha resminya? Itu gimana Kak keluhan-keluhannya mereka? Kalau di era saat ini yang era injeksi sudah ada beberapa. Ada beberapa yang saya temukan di lapangan di bengkel-bengkel Yamaha. Ada dia konsumen bawa yang habis dibongkar di bengkel umum. Di bengkel umum. Yang pertama itu dia tidak dapat dia tidak bisa selesaikan problem ini. Ya, masalahnya. Problem masalahnya karena mungkin dari segi tools atau kelengkapan alatnya dia masih manual, manual, masih lebih jauh dari kita. Kalau kita kan ada special toolsnya, apalagi di era injeksi ini kan yang paling itu kita di software ada namanya software untuk membaca sensor-sensornya. Kalau di bengkel resmi semua itu ada, dicek di komputer, istilahnya kesehatannya itu motor. Tapi kalau di bengkel umum saya rasa masih manual, jadi istilahnya dia nggak ada komputer kan Kak, langsung bawa motor masuk, langsung rusaknya ini langsung kayak gitu. Oke. Baik Kak Ilham, nah Kak Heli sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, ini mungkin pertanyaan untuk Kak Heli juga nih. Saya tadi mendengar ada perbedaan kan antara bengkel yang kita kalau resmi dan mungkin bengkel pada umumnya. Tapi gimana sih selama Kak Heli sendiri kurang lebih 10 tahun di Yamaha, udah banyak nggak sih mungkin adik-adik yang keluaran Yamaha nih, terus buka bengkel sendiri, tapi mungkin masih bandel dan mungkin masih menggunakan alat-alat yang atau tools-tools yang semestinya tuh tidak pakai itu, seperti itu, atau mungkin kekurangan alat seperti itu. Gimana Kak dari pemantauannya Kak Heli ini? Ya, jadi kita di Yamaha Institute itu kita juga ada namanya seminar bengkel umum. Oh, seperti apa itu Kak? Jadi kita undang beberapa pemilik bengkel umum untuk kita berikan materi untuk lebih ke SOP. Jadi semua yang dipakai di bengkel resmi kita sampaikan ke situ bahwa kita harus menggunakan alat tools yang sesuai standar. Ya, itu. Karena mungkin kesimpulan yang bisa kita dapat adalah ketika kita salah menggunakan tools itu pasti berakibat fatal. Berakibat fatal. Mungkin motor tidak akan tahan lama ya. Ya, salah satunya. Iya. Mungkin sekalipun itu mungkin dengan tipe yang dengan harga yang lumayan mahal, tapi dengan perawatan yang kurang baik atau tidak sesuai tools bisa jadi motor ini bakalan jelek juga mungkin ya, kurang baik juga, efektif juga ke depannya. Baik Kak Ilham dan Kak Heli tetap bersama kita dulu nih ya, karena kita masih ada sesi selanjutnya. Oke Tribuners, jangan kemana-mana karena seusai jeda berikut kita akan lebih banyak lagi membahas mengenai Yamaha Institute maupun juga teknis-teknis yang selama Kak Ilham dan juga Kak Heli ini berada di Yamaha Institute. Seusai jeda berikut.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja masih dalam program Ngobrol Otomotif. Dan tentu saja masih bersama dengan kedua narasumber kita dari Yamaha Institute. Nah, bukan itu saja, kita masih bersama Kak Ilham Mahmud dan juga pastinya bersama Kak Heli. Nah, tadi kita sudah membahas banyak ya sebenarnya mengenai perawatan motor di saat musim hujan. Tapi kayaknya masih kurang nih informasinya. Jadi saya mau menggali lagi, masih boleh nih ya Kak? Iya. Oh iya, siap selalu nih, siap selalu. Siap. Baik, tapi masih semangat nggak Kak? Sangat semangat. Sangat semangat. Apalagi mungkin di sore menjelang maghrib ini ya, kayaknya Iya. mungkin cuaca di luar agak mendung ya Kak. Mendung. Jadi mungkin Tribuners yang lagi dalam perjalanan nih, yang mungkin sambil streaming nonton kita, sudah bisa dapat ilmu juga. Iya. Baik Kak, setelah tadi kita membahas mengenai komponen-komponen yang mungkin harus dijaga juga ketika motor dalam keadaan genangan air, banjir maupun hujan. Untuk Kak Ilham sendiri, sebenarnya untuk perawatan secara berkala gimana sih Kak? Kalau untuk perawatan berkala sepeda motor itu tergantung sih dari tipe motornya. Tapi pada umumnya itu sekitar kurang lebih 3.000 km untuk penggunaannya, atau 3 bulan. Adapun juga biasa kan jarang dipakai motornya, tapi kita ikut di bulannya. Kalau Yang sering mana duluan dipakai tercapai kita begitu. ikut di kilometernya. Di samping itu perawatannya itu dia diservis rutin beserta pergantian part yang asli. Jangan paling- pakai yang KW-KW Iya, ya Kak? betul. Yang paling utama Betul, menggunakan betul. ganti oli juga Oke. di mesin. Nah, kalau untuk Kak Heli sendiri dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kak Ilham, katanya kita harus menggunakan yang ori-ori nih, Iya. dan juga harus berkala. Nah, Iya. kalau untuk tipe motor Yamaha sendiri gimana Kak? Untuk waktunya apakah sama dengan standarisasi motor lain atau gimana sih? Untuk spesialnya nih motor Yamaha atau pengguna Yamaha nih, gimana Ya, Kak? kalau kita di Yamaha memang itu sangat disarankan ya untuk melakukan servis rutin dan mengganti, kalau ada mau diganti itu harus menggunakan yang asli. Kenapa? Karena kalau bukan yang asli, contoh nih kampas ya, Ya, oke. dia punya disc brake atau piringan cakram itu kan asli, tetapi dia menggunakan kampasnya bukan asli. Nah, kemungkinan nanti itu mungkin kampasnya tidak cepat habis, tapi piringannya yang terkikis cepat habis. Jadi tidak menyatu antara kampas dengan piringan cakram. Tidak seimbang Tidak juga. seimbang. Jadi memang kita harus menggunakan yang asli supaya tahan lama juga. Umur pakainya Umur juga, pemakainya lebih panjang. kalau yang asli. Iya. Tapi bener nggak sih Kak? Pastikan kalau yang ori, kalau kita bahas masalah harga nih sekarang, Iya. pasti ada perbedaan dong dengan yang Iya. mungkin di bawah asli ya, atau mungkin tidak original. Iya. Tapi bagaimana sih untuk Kak Heli sendiri untuk mengedukasi para customer nih, untuk mungkin lebih memilih harus pakai yang ori nih, kayak gimana Kak?
kan kalau kita lihat nih masyarakat kan biasa carinya murah. Iya, betul. Yang penting murah aja deh, terus bisa motornya nyala udah, kayak gitu. Ya, Gimana Kak? Jadi kita itu punya namanya aplikasi di sini ya di HP. Oh, ada aplikasi ya? Aplikasinya kita bisa melihat ini harga barangnya berapa. Katakanlah harga barangnya 20.000, sedangkan yang bukan ori 15.000, kan cuma beda 5.000, iya betul. Tapi dalam 1 bulannya, yang katakanlah dalam 3 bulan, yang ori ini baru ganti. Ternyata yang 1 bulan ini baru yang bukan ori, baru 1 bulan setengah diganti. Jadi kalau kita kali 2 itu lebih boros sebenarnya. Kita iritnya 10.000, kali 15, 30, sedangkan yang ori 20.000. Jadi kita edukasi konsumen seperti itu. Selain trainer kayaknya jago matematika juga nih Kak Iya, Heli. betul. Enggak ya Kak, udah Bangun biasa di juga. lapangan. Baik, untuk Kak Ilham sendiri dengan menghadapi beragam macam mungkin jenis motor ya, untuk khusus tipe Yamaha sendiri Kak, ada nggak sih kerusakan yang kayak paling berat gitu loh, yang mungkin Kak Ilham akan menyarankan kepada customer, ini harus ganti nih kayaknya. Apa tuh Kak, bagian komponen mana tuh? Kalau kerusakan yang paling berat sih biasanya itu apalagi di era sekarang ini yang paling banyak kan matic. Oh, iya. Perbandingan itu matic sudah lebih banyak yang motor matic ketimbang yang Manual ya? Iya, ya. manual. Oke. Terus otomatis yang paling banyak rusak yang matic, tipe matic. Yang paling itu di bagian CVT-nya. Itu yang paling sering, dan mungkin biasa rata-rata customer itu sudah parah sekali baru dia datang. Baru dia bawa, oke. Terkadang biasa ada yang tali fumble-nya putus. Berat nggak sih tuh Kak? Udah kayak mahal banget ya kalau Tidak terlalu, sebenarnya terjangkau. Itu kan ada perawatannya tertentu. Katakanlah motor itu untuk servis CVT-nya, itu CVT kan pengganti daripada rantai. Iya. Itu kan servis CVT harusnya per 6 bulan sekali. tapi ada orang yang mau Konsumennya sampai 2 tahun, 3 tahun, bagaimana? Iya, bener. Bahkan sampai putus baru dia. Putus baru datang. ganti. Udah nggak bisa diperbaiki malah Iya, ganti langsung ya. diganti. Kayaknya Kinan salah satu customer yang seperti itu juga deh. Yang Iya. maksudnya memang ini dalam keadaan yang sadar diri ya Kak. Maksudnya bahwa perawatan motor tuh kita tuh pengguna motor pasti hanya memikir yang jelas, bannya nggak kempes, remnya aman, dan masih bisa jalan. Pasti kayak gitu Kak kita, dan mungkin masyarakat umum ya. Betul, apalagi ibu-ibu yang begitu. Iya, padahal kalau kita pikir itu sangat mempengaruhi perjalanan kita. Maksudnya kayak gini loh Kak, keselamatan di jalan tuh tergantung dari mungkin motor yang Kondisi motor yang kita bawa juga. Oke, baik. Karena memang baik. fungsi servis itu sebenarnya bukan mengganti. Itu kan orang pada awamnya kan mengatakan bahwa servis itu kan mengganti. Sebenarnya kan bukan. Jadi fungsi servis itu mencegah terjadinya kerusakan pada sepeda motor. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Oke, baik Kak Ilham dan Kak Heli. Nah, di akhir sesi kita ini Kinan mau tanya juga nih, khusus di Surakojaya Yamaha. Kak Ilham boleh nggak mungkin berbagi sama Tribuners promo-promo apa sih yang ditawarkan kalau misalnya Kinan mau servis motor nih di Yamaha? Kira-kira apa Kak? Saat ini awal tahun nih. Kebetulan untuk awal tahun ini ada promo servis. Apa tuh Kak? Yang pertama itu kalau maksudnya Kinan datang bawa servis motornya untuk servis injeksi, servis injeksi free, servis gratis. Jadi yang Kinan bayar itu cuman ini paket servis injeksinya. Untuk servis ringannya servisnya free. Bebas. Untuk enak ya. Oke. Tapi itu tuh tipe injeksi, motor injeksi. Ada prosedur nggak Kak? Misalnya harus Yamaha nih motornya atau gimana? Kalau harus untuk Yamaha. tipenya sih harus harus Yamaha. Harus Yamaha dong, kan bawanya di Yamaha ya. Oke. Dan berlaku di Surako bengkel Surakojaya. Surakojaya dimanapun ya. Oke. Tapi sebelum kita juga akhiri dengan mendengar promo ini, Kak Heli boleh berbagi dong. Kalau di Makassar sendiri untuk kantor cabang atau Surakojaya Yamaha udah berapa sih atau di mana-mana aja? Ya, jadi kita ada pertama di Sentral Yamaha Makassar itu ada di Peterani. Nah, kemudian ada cabang di Arif Rate, cabang di Dayak, cabang Ngantang, Batuah Raya, Maros, Masjid Raya, ya itu saja.
7 ya Kak. Nah, Tribuners Yang harus terdekat cat- ya, yang terdekat terdekat. ya. Iya. Tribuners harus catat baik-baik nih. Jadi kalau misalnya lewat di daerah Masjid Raya atau dimanapun, cari bengkel yang ori. Oh, bukan ori sih, outlet resmi Outlet lebih resmi. tepatnya ya. Betul. Karena hari ini juga ada, hari ini sampai kapan tuh Kak untuk promo servis gratisnya? Promonya akhir bulan sampai akhir bulan ini. Tapi tiap bulan ada nggak kalau dari Surako Jaya Yamaha untuk promo-promonya? Kalau promo untuk tiap bulan selalu ada untuk di selalu bengkel ada. ya. Oke. Selalu ada ya. Jadi mungkin saran untuk para tribun bisa follow Oh, boleh Kak. Apa bisa nama follow IG-nya nih? IG-nya Yamaha Mekaniko. IG dan FB-nya. Iya. Oke. Nanti di situ kita bisa lihat promo-promo dan tips-tips, ada juga di situ tips perawatan dan part-part apa yang harus diganti. Berarti teman-teman dari Yamaha Surako ini memanfaatkan digital juga ya. Betul, dengan iya. sharing mungkin edukasi melalui media sosial. Jadi ilmu itu dibagi ke media sosial juga, Betul, seperti itu. Baik Kak Ilham dan juga Kak Heli, mungkin kita akan bertemu di diskusi lainnya, tapi sebelum kita akhiri, kita mau dong dengar satu closing statement atau dari Kak Ilham maupun juga Kak Heli, harapannya apa sih untuk para pengguna Yamaha khususnya ya, customer-customer kakak apalagi dalam merawat motor di musim hujan. Saya mulai dulu dari seorang trainer deh. Silahkan Kak Heli. Ya, buat pengguna sepeda motor Yamaha, ya kami tentunya dari Surako Jaya Abadi Motor sangat berterima kasih, masih sangat dipercaya kepada satu produk Yamaha ini. Jadi saran saya kepada seluruh pengguna Yamaha bahwa jangan menganggap enteng yang namanya servis ya, atau menjaga sepeda motor agar motor kita selalu fit, selalu baik menemani kita tiap hari dimanapun kita pergi ya. Dan saya yakin bahwa ketika kita menjaga dengan baik, untuk jual kembalinya nanti itu pasti tinggi. Iya, itu sih. Oke Kak, itu aja. Silahkan dilanjut untuk Kak Ilham nih, apalagi di development service. Apa sih Kak harapannya atau saran buat para pelanggan ataupun customer dari Yamaha, bahkan mungkin seluruh Tribuners yang saat ini menyaksikan? Silahkan Kak. Kalau dari saya, khususnya bagi bengkel resmi Yamaha, saya sarankan untuk para Tribuners melakukan perawatannya secara rutin di bengkel resmi. Yang pertama itu sudah mendapatkan part yang asli, Betul. terus mekaniknya yang handal dan bergaransi. Terus yang kedua juga kelebihannya juga kita di sini ada servis kunjung. Oh, Jadi para Tribuners yang mengalami kendala di jalan pada saat di jam kerja, ada kendala mogok motornya atau apa, bisa menghubungi call center kami. Ya. Jadi nanti ada tim Surako namanya tim Sky, servis kunjung Yamaha yang terjun langsung. Keren pergi ke ya. sana, ya. Jadi langsung ke TKP. TKP ya, betul ya. Oke. Baik, ada lagi Kak? Cuman itu ya. Oke, yang penting intinya selain menjaga kesehatan, jaga kesehatan kendaraan penting juga ya Kak? Betul, ya. Betul, apalagi sesuai dengan tema kita merawat motor di musim hujan. Musim hujan. Kayaknya udah banyak banget ya Kak di musim hujan ini pelanggan ataupun customer yang mungkin kerusakannya sama ya, keluhannya sama. Intinya mungkin Tribuners yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita, baik dari Kak Ilham maupun Kak Heli, adalah kesimpulan yang mungkin sedikit bisa saya tarik adalah menjaga kesehatan motor ataupun juga perawatan motor. Kesehatan yang dimaksud di sini adalah menggunakan komponen-komponen yang pastinya original. Betul. Dan untuk servis sendiri, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah menjadi customer setia dari Surako Jaya Yamaha, jangan lupa juga bahwa tiap bulan tuh ada program-program yang juga ditawarkan nih, yang pastinya jangan pernah lihat dari apa ya Kak, mungkin spek harga ya, karena jika kita menjaga pasti kualitasnya bagus juga, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Heli dan Kak Heli selaku trainer Yamaha Institute Area Sulselbar, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Ilham Mahmud selaku Area Service Development Yamaha Sulselbar PT Surako Jaya Abdi Motor.
Semoga pastinya harapan saya, harapan Kinan dan harapan Tribuners yang lain, Surakoja Yamaha selalu menjadi salah satu perusahaan yang juga bisa memberikan manfaat banyak bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna Yamaha nih, untuk terus bisa mengedukasi, dan semoga Kak Ilham dan Kak Heli kedepannya juga makin sukses di Yamaha dan sehat selalu. Terima kasih Kak sudah mau berdiskusi, datang main juga di Obrol Otomotif. Semoga kita bertemu lagi nih dalam program-program berikutnya. Tentu saja bersama Tribun Timur. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh diskusi kita pada hari ini dalam Obrol Otomotif edisi hari ini, yaitu Rabu 5 Januari 2022, dan bersama saya Kinan Aulia. Saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, kepada Kak Ilham Mahmud dan juga kepada Kak Heli sudah mau datang dan sharing kepada kita semua tentang perawatan motor. Dan tentu saja saya mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.